Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian dengan saya pada uraian sesi ke-34 dari uraian cerita pembangunan sebagai pemerdekaan. Pada sesi sebelumnya, saya menyampaikan bagaimana kita beradaptasi terhadap harga real komoditas pertanian yang terus menurun. Apa pendekatan kita? Katakanlah. Sekarang saya akan mencoba menguraikan satu hal yang selama ini sangat penting, tetapi kita kurang melihatnya dari kacamata pemerdekaan. Apa yang saya maksud? Yang saya maksud adalah penduduk Indonesia dengan tingkat pendapatannya yang makin meningkat merupakan suatu pasar yang besar. Oleh karena itulah saya sering mengatakan pasar itu sumber daya sosial ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itulah kita bukan mengatakan proteksi atau liberal, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan pasar ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saya mencoba mengquote kata-kata Deng Xiaoping yang mengatakan kurang lebihnya beliau sangat pragmatis. Saya tidak pandang kucing itu warnanya putih atau hitam, tetapi yang penting dia makan tikus. Oleh karena itu, terdapat adaptasi sistem di China, yang mana suatu sistem betul-betul liberal katakanlah dikembangkan di kota-kota tertentu seperti Hong Kong atau Shanghai, tetapi di tempat lainnya mengembangkan sistem lain. Indonesia dengan keanekaragaman sosial budaya, keanekaragaman kondisi wilayah masing-masing, perlu mencoba mencari format solusi yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya ekologi setempat, termasuk beradaptasi terhadap pulau-pulau kecil. Bapak Ibu sekalian, dengan istilah pasar sebagai sumber daya institusi yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka kita perlu masuk ke dalam suatu pengkajian, suatu pendalaman, suatu rancang bangun pasar untuk kepentingan nasional. Bukan berarti kita menentang globalisasi, tetapi kita mencoba globalisasi ini kita jadikan sumber daya institusional ya, yang kita coba kembangkan dengan pemikiran-pemikiran di dalam negeri atau nasional, regional, lokal yang memberikan manfaat. Saya berikan ilustrasi. Di kampung saya, kemarin baru rapat, kita punya sejenis ikan yang disebut kancra atau torso. Ikan ini sangat disukai dunia dan sangat mahal. Dari 170 ekor bibit kancra katakanlah, bisa dihasilkan kurang lebihnya 40 miliar rupiah per tahun dengan menjual anakannya saja berukuran 3 cm. Saya mengajukan pertanyaan, bagaimana kita melindungi, memproteksi kekayaan sumber daya lokal ini, yang mana mulai dari teknologinya, ikannya yang khas, unik di kampung Ciburial katakanlah. Ini yang saya maksud, bagaimana kita menerapkan prinsip nilai tambah untuk kepentingan kita sendiri dan sekaligus juga untuk kepentingan dunia. Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-34 ini, saya ingin menyimpulkan bahwa pasar itu
bukan hal yang begitu saja ada, tetapi dia resultante dari penduduk Indonesia, resultante dari wilayah Indonesia. Karena itu pasar perlu dipandang sebagai institusi, sebagai sumber daya institusional yang menguasai hajat hidup orang banyak dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kita. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kita bertemu kembali pada sesi ke-35. Terima kasih.